Shalom God Lovers. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita angkat satu pujian. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom God's Lovers. Selamat pagi untuk semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Bersyukur bahwa pagi hari ini atau hari yang baru yang penuh dengan berkah-berkah yang sudah disediakan oleh Allah bagi kita semua, kita boleh menyambutnya dengan sukacita, dengan penuh damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada sebuah artikel, Bapak Ibu sekalian, artikel psikologi yang saya baca beberapa waktu yang lalu ya, yang mengatakan bahwa dalam kita manusia berinteraksi dengan manusia-manusia lainnya di dalam masyarakat, pada dasarnya manusia itu dalam kita berinteraksi, kemudian disimpulkan kita manusia itu terdiri dari 20% aksi dan 80% reaksi. Artinya kita kurang beraksi, lebih banyak bereaksi. Demikian hasil penelitian daripada para psikolog-psikolog ini. Dengan ini saya berkesimpulan bahwa sebagai murid-murid Yesus yang mengikut Tuhannya untuk menjadi serupa seperti Dia, ketika kita menghadapi diskriminasi, ketika kita menghadapi perlakuan intoleran dari orang-orang yang tidak menyukai keberadaan kita sebagai orang percaya di antara mereka, karena kita adalah orang-orang Kristen yang taat, mereka kemudian menolak kita, memperlakukan kita secara intoleran, malah ada yang mempersekusi kita. Mestinya respon kita yang 80% itulah yang harus kita perhatikan sebagai orang percaya, agar respon kita tetap memuliakan Tuhan. Kita harus perbesar jumlah aksi kita, tapi kita juga harus konsentrasi di reaksi kita, karena porsi reaksi ini lebih besar daripada aksinya. Karena itu baik pula respon kita mestinya memuliakan Tuhan ketika kita menghadapi hal-hal yang bersifat persekusi atau intoleran terhadap kita karena iman kita. Tuhan memerintahkan kita di dalam Roma pasal 12 ayat 19 seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikian firman Tuhan. Ketika banyak anak-anak Tuhan, kita lihat kerusuhan di Poso dan di Ambon dengan jumlah total kematian di antara orang-orang Kristen itu sekitar 6.000 di dua tempat ini selama 4 tahun konflik tersebut. Banyak dari mereka yang ingin membalas dendam. Tapi ingat firman Tuhan katakan apa? Pembalasan adalah hakku, haknya Tuhan. Jangan kita merampas hak Tuhan. Dan Tuhan juga tidak pernah meminjamkan hak itu sebentar saja kepada kita. Hanya karena kita berduka, karena ada penganiayaan yang kita alami. Di dalam Mazmur 94 ayat 1,
Dikatakan ya Allah yang membalas. Ya Tuhan Allah yang membalas. Nyatakanlah dirimu dengan kemuliaan. Allah kita adalah Allah yang membalas. Coba kita lihat bagaimana Yesus sendiri sebagai panutan kita, sebagai teladan bagi kita, sebagai guru yang kita ikuti, kita turuti karena kita ingin menjadi serupa seperti guru kita. Meresponi kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menganiaya dia. Bagaimana responnya? Bagaimana yang 80% dari hidupnya itu sebagai respon dia? Yang pertama responnya, dia tidak membalas cemoohan dengan cemoohan. Dia tidak membalas, dia terima. Dia tidak membalas. Dia tahan mulut, dia tahan bibir. Dia tidak menuntut pembalasan dendam kepada bapaknya. Ketika dia disalibkan sekalipun dia tidak berkata dari atas tiang salib itu, "Bapa, dengarkanlah permohonanku. Balaslah apa yang mereka perbuat ini demi kemuliaan nama-Mu." Tidak seperti itu juga Tuhan katakan. Dia tahan, dia terima. Ini adalah bagian yang memang harus diterimanya. Dia tidak menuntut pembalasan dendam kepada bapaknya atas perbuatan mereka yang melakukan ini kepadanya. Kemudian dia tidak mengancam. Dia tidak akan katakan, "Tunggu nanti aku bangkit hari ketiga ya. Setelah aku bangkit baru rasa." Dia tidak mengancam. Dan yang terakhir dia mengampuni. Dia mendoakan berkat atas mereka yang menganiayanya. "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Luar biasa. Di atas tiang salib seperti dalam keadaan seperti itu, penuh dengan penderitaan dan penistaan, dia tetap mau mengampuni dan mendoakan berkat atas mereka yang menganiaya dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya perhatikan bahwa lawan dari balas dendam yang dapat mengalahkan ataupun mematahkan rasa nafsu untuk membalas dendam adalah pengampunan. Ketika saya berjumpa dengan bapak dari salah satu korban beberapa tahun yang lalu di Poso, ini bapak dari salah satu dari ketiga siswi dari sekolah menengah atas Kristen 1 kota Poso yang dipenggal kepalanya sebagai bagian daripada aksi terorisme. Semua gempar. Dan akhirnya singkat cerita pembunuh-pembunuhnya itu tertangkap. Dan ketika dipertemukan dengan bapak ini, dan saya bertanya kepada beliau, bagaimana perasaan bapak setelah bapak mendengar bahwa pelakunya telah ditangkap oleh polisi? Apakah bapak sudah menyiapkan diri untuk membalas perbuatannya? Apakah bapak akan menyatakan kemarahan Anda, kebencian Anda kepada dia? Jawabnya tenang, tanpa ragu. Dia berkata, "Tidak. Saya sudah mengampuni dia sejak kejadian itu." Apabila Tuhanku saja bisa berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka telah perbuat," maka saya pun harus mengampuni mereka yang telah membunuh anak saya. Luar biasa. Adakah orang-orang di sekitar Anda, keluarga Anda, teman Anda, tetangga Anda, kolega tempat kerja Anda yang telah melukai hati Anda atau menzolimi Anda, memberlakukan Anda dengan tidak hormat hanya oleh karena Anda percaya kepada Kristus, hanya oleh karena Anda tidak seiman seperti mereka? Kata-kata kasar, kata-kata ledekan, cemoohan yang Anda dengar menyakiti hati Anda pastinya. Firman Tuhan mendorong kita untuk mengampuni mereka. Saya juga mendorong Anda, mengencourage Anda untuk mengampuni mereka. Seperti Kristus mengampuni mereka yang telah menyalib Dia. Ini adalah respon yang bersifat ilahi. Ketika kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu hanya membuktikan Anda orang jahat. Ketika kebaikan dibalas dengan kebaikan, itu hanya membuktikan bahwa Anda itu orang baik. Tapi ketika kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu adalah hukum Kristus. Itu adalah tauladan Kristus. Dan itulah yang kita ingin juga lakukan dalam hidup kita. Renungkanlah, bersyukurlah, dan berdoalah kepada Tuhan untuk Tuhan menguatkan Anda.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman Tuhan begitu gamblang menyatakan bahwa Engkaulah yang akan membalas segala kejahatan yang diberlakukan kepada anak-anak-Mu. Kami tidak bisa membalas, kami tidak boleh membalas. Tapi kami mau mengandalkan Engkau senantiasa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara hamba, God lovers yang mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh ketika mereka menghadapi tekanan, menghadapi aniaya, dampingilah mereka Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dimateraikan dalam hati mereka. Dan Roh Kudus membantu mereka untuk mendapat semangat dan mendapat kekuatan dari firman Tuhan. Tahu betul bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan dan yang akan membalas segala kejahatan yang diberlakukan kepada mereka. Tugas kami sebagai orang percaya adalah membalas kejahatan dengan kebaikan seperti Kristus lakukan, karena kami ingin menjadi seperti Tuhan Yesus kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan telah berdoa. Haleluya. Amin. Bagi God lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara Anda, kerabat Anda, teman-teman Anda, siapapun yang Anda rasa akan diberkati. Bagikan kepada mereka berkat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.